Kalau menurut aku sih, kemiskinan itu tidak selalu dimulai dari dompet yang kosong, tetapi dari pola pikir yang dibatasi rasa takut, nyaman dengan keadaan, dan enggan untuk bermimpi besar. Di video ini mengajak kita melihat fakta yang sering diabaikan. Apakah kita benar-benar miskin karena keadaan atau karena cara berpikir yang diwariskan? Saatnya mengubah mindset, berani untuk bertumbuh dan mengambil kendali atas masa depan kita sendiri. Tulis ya di kolom komentar, saya menolak mewarisi mental miskin. Tulis sekarang juga. Kamu pasti pernah sadar, sejak kecil kita itu diajarkan untuk jangan banyak mimpi ya. Yang penting hidup itu sederhana aja. Jangan terlalu ambisius ya. Kerja yang aman-aman aja. Tapi anehnya, orang yang berani bermimpi besar justru disebut orang yang serakah. Orang yang ingin kaya justru dibilang orang yang materialistis. Orang yang ingin sukses justru dianggap orang yang lupa diri. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar diajarkan untuk hidup sederhana? Atau tanpa sadar kita sedang diajarin untuk menerima kemiskinan sebagai takdir hidup kita? Karena ada satu kalimat yang diam-diam membunuh jutaan mimpi. Kita ini memang orang kecil. Kalimat itu kedengerannya sih sederhana, tapi dampaknya sangat mengerikan. Karena begitu seseorang percaya bahwa dirinya itu adalah orang kecil, dia berhenti untuk mencoba. Dia berhenti untuk bermimpi. Dia berhenti untuk bertumbuh. Dan akhirnya dia benar-benar menjadi kecil seumur hidupnya. Di sekolah, kita diajarkan menghafal, tapi tidak diajarkan untuk menghasilkan uang. Kita diajarin untuk mencari nilai yang tinggi, tapi tidak diajarin untuk membangun nilai diri. Kita diajarkan menjadi pekerja yang baik, tapi jarang banget diajarkan bagaimana menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak orang tumbuh dengan pola pikir, yang penting dapat kerja deh. Bukan bagaimana aku bisa menciptakan sesuatu dan bermanfaat untuk orang banyak. Tidak ada yang salah menjadi karyawan, gak sama sekali salah. Tapi masalahnya ketika seluruh masyarakat hanya berpikir menjadi seorang pekerja, siapa yang akan menjadi pencipta peluang? Siapa? Coba lihat sekitar kita. Orang yang hidup pas-pasan dianggap orang yang rendah hati. Tapi ketika seseorang mulai sukses, nah mulai nih muncul komentar-komentar. Kayaknya dia sudah mulai sombong. Oh, dia sudah berubah. Mentang-mentang dia saat ini udah punya uang. Akhirnya banyak orang yang takut untuk berhasil. Takut dibenci, takut dihakimi, takut dikomentari, takut dianggap berubah dan berbeda. Mereka memilih tetap menjadi orang yang biasa-biasa aja. Padahal tidak ada yang salah dengan ingin hidup lebih baik. Tidak ada yang salah dengan ingin kaya. Karena uang bukan sumber kejahatan. Yang jahat itu adalah manusia yang tidak bisa mengendalikan uang. Uang hanya memperbesar karakter seseorang. Kalau baik, uangnya membuatnya lebih banyak membantu bagi khalayak ramai. Tapi kalau buruk, uang membuat keburukannya semakin terlihat. Banyak orang hidup dengan keyakinan uang itu susah dicari. Orang kaya itu pasti deh hasil dari curang. Nasib saya memanglah segini-gini aja. Kalimat-kalimat ini kedengerannya sih biasa-biasa aja. Padahal itu merupakan racun. Karena apa yang kita percayai akan menentukan tindakan kita. Kalau sejak awal kita percaya tidak mungkin kaya, maka otak kita tidak akan mencari jalan untuk kaya. Kalau kita percaya hidup hanya begini-begini aja, maka kita tidak akan berani untuk melangkah lebih jauh. Dan tanpa sadar, kita
telah mewariskan ketakutan yang sama kepada generasi kita, kepada anak cucu kita. Ada orang yang uangnya sedikit, tetapi pikirannya besar. Dia belajar, dia berkembang, dia terus mencari peluang. Cepat atau lambat, orang seperti ini pasti akan naik kelas. Tetapi ada juga orang yang gajinya besar namun pikirannya miskin, mindsetnya miskin, selalu ingin terlihat kaya, beli barang demi gengsi, berhutang demi sebuah pujian, tidak mau belajar, tidak mau berkembang, tidak mau menerima nasihat dan masukan. Orang seperti ini bisa terlihat kaya, tetapi sebenarnya sedang berjalan menuju kemiskinan. Karena kemiskinan sejati bukan soal isi dompetnya, tetapi soal isi di kepala, soal mindset orang tersebut. Ini bagian yang paling pedes nih. Banyak orang berharap pemerintah akan membantu, bos akan menaikkan gaji, nasib akan berubah sendiri. Maaf ya, dunia itu tidak bekerja seperti itu ya teman-teman. Tidak ada yang akan datang nyelamatin hidup kamu. Tidak ada yang datang untuk nyelamatin nasib kamu. Tidak ada yang tiba-tiba membuat hidupmu berubah. Kalau hari ini hidupmu sulit, mungkin keadaan memang tidak adil, tetapi masa depanmu tetaplah tanggung jawab kamu sendiri. Karena pada akhirnya kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa, tetapi kita bisa memilih akan mati sebagai orang seperti apa. Kalau kebanyakan orang miskin bertanya, berapa sih harga barang ini? Tapi orang-orang kaya, dia bertanya, bagaimana ya caranya saya supaya mampu untuk membeli barang ini? Orang miskin itu fokus pada pengeluaran, sedangkan orang kaya fokus untuk menambah pemasukan. Orang miskin ngabisin waktu untuk terus mengeluh, sedangkan orang kaya ngabisin waktu untuk terus belajar. Bukan karena mereka lebih pinter, tetapi karena mereka berpikirnya berbeda. Dan hidup seseorang jarang berubah sebelum cara berpikirnya berubah. Jadi, apakah kita diajarin untuk miskin? Tidak sepenuhnya ya, tetapi banyak dari kita dibesarkan dengan pola yang membuat kemiskinan itu terasa normal-normal aja. Takut bermimpi, takut berambisi, takut berbeda, takut sukses. Dan ketakutan itulah yang membuat banyak orang tetap berada di tempat yang sama selama berpuluh-puluh tahun. Kalau hari ini keadaan kamu sulit, jangan warisin kesulitan itu menjadi pola pikir. Wariskan keberanian kamu, wariskan semangat belajar kamu, wariskan keyakinan bahwa hidup bisa berubah, asalkan kamu mau. Karena kemiskinan itu bukan dosa, tetapi menyerah pada keadaan tanpa berusaha untuk memperbaikinya. Itulah yang perlahan membunuh masa depan. Dan ingat baik-baik, kita mungkin lahir tanpa uang, tapi jangan sampai kita mati tanpa mimpi. Karena kemiskinan terbesar bukan dompet yang kosong, melainkan pikiran yang sudah menyerah sebelum mencoba. Jika kamu setuju, tulis di kolom komentar ya. Saya menolak mewarisi mental miskin. Ayo, tulis di kolom komentar sekarang.